Saudara-saudari terkasih yang dicintai Allah, karya besar Allah selalu mengitari hidup kita. Pada hari ini, gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dan karya besar Allah salah satunya tampak dalam diri Bunda Maria. Dengan begitu, melalui Injil hari ini, bersama-sama kita melihat bagaimana karya besar Allah itu ditanggapi Bunda Maria. Bacaan Injil pada perayaan hari ini memuat dua bagian penting, yakni kisah Bunda Maria mengunjungi Elizabeth dan kidung pujian Bunda Maria atau Magnificat. Bagian pertama mengisahkan dua orang perempuan yang mendapati diri beruntung. Elizabeth yang termasuk kaum yang dianggap kena aib karena tidak mengandung sampai usia senja, kini akan melahirkan Yohanes Pembaptis. Lalu Maria sendiri sesungguhnya melewati hari-hari sulit, memikirkan bagaimana menjelaskan keadaan dirinya kepada Yusuf tunangannya. Dan ternyata ia mengandung karena karya Roh Kudus. Dan kelanjutannya kita ketahui, Maria membiarkan Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Roh yang sama juga yang membuat Maria mengidungkan Magnificat. Kidung itu mulai dengan pujian bagi Tuhan yang turun ke bumi untuk menyelamatkan umatnya. Ia membuat hidup kita manusia berarti. Ia membuat penderitaan bermakna. Lalu terungkap bahwa Tuhan menyayangi orang-orang yang kecil sehingga mereka menjadi besar di mata orang. Tak perlu kita tafsirkan ini sebagai teologi pembalikan nasib orang miskin menjadi kaya dan orang kaya jadi melarat. Ayat ini sesungguhnya mewartakan kebesaran Tuhan yang tidak takut bertekatan dengan orang kecil. Bukan karena tindakan Tuhan itu romantis, melainkan karena orang-orang kecil itu dapat memberi dirinya bernaung di dalam Allah. Orang sederhana biasanya ingat Tuhan, dan mereka penuh harap serta pasrah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dicintai Allah, sering ada anggapan bahwa penderitaan, kemelaratan, ketidakberuntungan, aib, semuanya itu dikenakan sebagai hukuman bagi suatu kesalahan. Juga ada anggapan bahwa hukuman bisa juga diturunkan kepada keturunan orang yang bersalah. Dalam kidung Maria yang kita dengarkan dalam Injil pada hari ini, anggapan ini tidak diikuti. Malah ditegaskan bahwa Tuhan membela orang yang percaya kepadanya, yang meminta pertolongan darinya. Kita bertanya, bagaimana dengan orang yang hidupnya beruntung, yang menikmati kelebihan, yang tidak kekurangan apapun? Apakah mereka itu akan dikenai malapetaka? Kiranya bukan itulah yang dimaksud oleh Injil pada hari ini. Orang-orang yang beruntung justru diajak agar mengambil sikap seperti Tuhan sendiri, yakni memperhatikan mereka yang kurang beruntung, bukan menjadikan kekayaan, kedudukan, kepintaran untuk membuat sesama menjadi terpojok atau kurang mendapat kesempatan untuk maju. Jadi, orang-orang yang diberkati Tuhan dengan kelebihannya diajak bukan untuk menikmatinya, melainkan untuk memungkinkan sesamanya ikut beruntung. Saudara-saudara yang terkasih, kidung Maria yang kita dengarkan dalam Injil pada hari ini lahir dari ungkapan hati Bunda Maria ketika ia membentangkan dirinya di hadapan Allah. Bunda Maria sadar bahwa ia berasal dari kalangan bawah yang dipilih Allah, dan ia dipilih Allah karena ia memiliki hati untuk Allah. Zaman kita ini menampilkan perkembangan teknologi yang sangat pesat dan orang-orang amat sibuk dengan dunia. Dalam kesibukan dan kenikmatan akan dunia, apakah ada hati untuk Allah? Apakah ada ruang yang luas di hati kita bagi Allah sehingga ia tinggal di dalam kita dan kita di dalam dia? Semoga Tuhan tidak hanya terselip dalam hati dan pikiran kita. Amin.